Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta meresapkan dalam hidup kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7 ayat 14-23. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah aku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka katanya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus bersabda dengan sangat tegas, "Camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Berdasarkan teks tersebut, dikatakan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Bagi Yesus, justru apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, yaitu segala kejahatan, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa semua hal yang jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Tuhan Yesus membuka dan menyegarkan wawasan kita untuk mengerti bahwa sikap legalistis itu dapat menghalangi kita untuk mengasihi sesama manusia. Berkaitan dengan pengajaran Yesus, hal yang menajiskan sesungguhnya bukanlah makanan yang masuk ke dalam tubuh, tetapi justru semua yang keluar dari dalam hati manusia. Kaum Semistis mengerti hati manusia sebagai pusat inteligensi mereka, pusat kehidupan afektif, kehendak, dan rasionalitas mereka. Maka dari dalam hati manusia keluarlah ke-12 jenis kejahatan yang disebutkan oleh Yesus. Setiap orang pasti mengalami dan sadar dan pernah mengeluarkan sejumlah kejahatan yang berasal dari dalam hatinya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita kembali kepada Tuhan Yesus dan mendengarnya. Dengan mendengar Yesus, kita dapat mentaati semua perintah-perintah dan ajaran-ajarannya. Dengan mentaati Yesus, kita akan membuka hati untuk mengasihinya lebih dari segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar di atas bumi ini. Marilah kita senantiasa mohon rahmat Tuhan, agar kita selalu memiliki telinga untuk mendengar setiap kebenaran dari Tuhan. Kita juga belajar dari Yesus untuk berpikir positif kepada sesama. Niat yang baik dapat selalu diikuti dan dimiliki oleh setiap orang kalau semua yang dilakukan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Dialah yang mengetahui isi hati kita. Yesus mengajak kita melihat dasar kehidupan, keagamaan, dan beriman kita, yakni hati. Hati yang mendengarkan sabdanya dan mewujudkan dalam kehidupan yang membawa berkat dan keselamatan yang sejati. Marilah kita berdoa. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar-Mu. Berilah hati yang baru untuk mengasihi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.